Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita beliau Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari yaumul qiyamah ya kaum muslimin. Mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan syafaat beliau besok di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, alhamdulillah di kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Monggo Bib. Gimana kabarnya Bib? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Sehat semua nih ya. Alhamdulillah. Teman-teman juga sehat semua ini. Tahun baru ya. Tahun baru Bib. Ya mudah-mudahan kita bisa sering ketemu lagi Bib. Amin amin. Sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kaum muslimin juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini lagi tidak enak badan, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan menyembuhkan kembali oleh kita semua ya. Baik, untuk itu di kajian sore kali ini yaitu kitab Nasihatud Diniyah, insyaallah akan mengusung sebuah tema tentang sholat sunnah. Jadi kaum muslimin pendengar setia Radio Dais yang ingin bertanya nanti bisa melalui chatnya WhatsApp-nya Radio Dais ya di 0821 336 70.000. Dan yang belum bergabung silakan bergabung di 107,9 FM untuk menyaksikan kajian sore kali ini. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, kajian sore kali ini berbicara tentang tadi ya sholat sunnah. Nanti bagaimana cara kita mengetahui macam-macam sholat sunnah dan bagaimana waktu yang pas untuk melaksanakan sholat sunnah, pasti akan sangat menarik nanti. Untuk itu, yuk langsung saja kita simak kajian sore kali ini bersama dengan Habib Diyauddin. Monggo Bib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ma ba'du. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian di kitab Nasihatud Diniyah. Setelah Imam Haddad rahimahullah dalam kitab ini ya menjelaskan sebelumnya terkait dengan ya fadilah ya menuju ke masjid, ya, kemudian menanti, kemudian sholat Jumat dan lain sebagainya, yang merupakan ya, kewajiban ya, karena sholat berjamaah merupakan ada pendapat di mazhab Syafi'i yang menyebutkan bahwa itu adalah fardu kifayah ya, wajib. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa itu sunnah muakkad. Maka sekarang beliau masuk ke pembahasan tentang sholat yang sunnah. Ya, jadi kita harus pahami dulu bahwa rukun Islam, ya dari mulai sholat, ya zakat, puasa, haji, selain merupakan sebuah kewajiban atau konten atau hal yang memang wajib, maka ada bentuk yang sama tapi hukumnya sunnah. Jadi nanti ada sholat sunnah, ada puasa sunnah, zakat kalau zakat kita kenal sunnahnya dengan istilah sedekah. Ya. Betul. Kemudian haji pun juga nanti ada haji yang ya dihukumi sunnah. Ya. Maka sholat pun juga begitu. Jadi bukan hanya sholat wajib tapi juga ada bentuk sholat sunnah. Jadi yang kemudian yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mazala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Ya, dan senantiasa seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sunnah. Ini spesifik. Ya, Allah SWT menyebutkan bahwa ya ada hamba-hambaku yang mendekatkan diri kepadaku setelah menuntaskan kewajibannya. Ya, dia menjalankan sunnah. Yang mana efek atau hasil dari dia menjalankan sunnah adalah hatta uhibbah, aku mencintainya. Nah, ini yang kita kita harapkan saat menjalankan sunnah ibadah sunnah ya, baik sholat ya puasa dan seterusnya. Maka di sini Imam Haddad rahimahullah menyebutkan bahwa min tamamil muhafadzati 'ala sholawat. Ya, beliau menyebutkan bahwa di antara bentuk kesempurnaan seseorang itu menjaga sholat, ya,
adalah husnul muhafazati ala rawatibiha wa sunaniha allati nadaba syari'u alaihi salatu wasallam ila fi'liha qabla salati wa ba'daha. Yaitu bagusnya seorang hamba tadi ya menjaga atau menjalankan rawatib. Ya, rawatib itu istilah untuk ya salat qabliyah atau ba'diyah. Ya, qabliyah sebelum fardu atau ba'diyah setelah salat fardu. Allatina nadaba syari'u alaihi salatu wasallam ila fi'liha. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menganjurkan untuk mengerjakannya. Ya, jadi memang ada banyak sholat sunnah, yang Nabi tidak sering lakukan di hadapan para sahabat. Nabi seringnya sholatnya di rumah misalnya. Jadi ada beberapa sholat sunnah yang kemudian diperselisihkan oleh para sahabat. Ala kulli hal. Tapi kita setelah tahu hukumnya ya yang kemudian disyariatkan oleh para ulama bahwa ini ternyata ya rawatib ini sunnah. Ya, maka kita dianjurkan untuk menjaga, ya, menjaga dalam arti menjalankannya dengan kontinu. Ya. Wa dzalika li anna an-nawafila jawabirun lil faraid kama waradat. Ya. Sebabnya apa? Sebabnya disebutkan karena ya sunnah-sunnah tadi merupakan jawabir, penambal. Nanti beliau akan menyampaikan bahwa ada sebuah riwayat di mana nanti ya salat sunnah itu menjadi ya penambal dari kekurangan kewajiban, salat yang wajib. Ya, nanti akan beliau sebutkan. Fa innahu waqa'a fil fardhati fa in waqa'a fa idza waqa'a fil fardhati naqsun wa ikhtilalun bisabab qillati khushu'in aw huduri qalbin aw ghairi dhalika kanat an-nawafilu mutammimatin lidzalikal nuqsan. Jadi seandainya dalam salat fardu kita, baik itu salat yang subuh maupun yang sampai isya, kalau ada kekurangan, yang mana kekurangan itu karena kita mungkin kurang khusyuk, ya. Kita mungkin kurang hudur dan lain sebagainya, maka sunnah yang rawatib tadi, ya qobliyah atau ba'diyah menjadi penambalnya. Ya, sehingga disebutkan seandainya dalam salat fardu ini, ya kita misalnya kurang khusyuk dalam ruku' ataupun sujud, ya. Kemudian kita melakukan salat sunnah yang rawatib, yang mana di salat rawatib ini ternyata misalnya kita tidak khusyuk sama sekali kecuali di ruku' dan sujud. Maka rukuk dan sujud yang di salat sunnah tadi ya menambal kekurangan yang tidak khusyuknya kita di rukuk dan sujud di salat fardu. Jadi itu yang kemudian disebut dengan jawabir ya sebagai penambal. Jadi bukan berarti kemudian salat sunnah hukumnya sama dengan kewajiban, enggak. Tapi fadilahnya yang kemudian menjadi penambal dari kewajiban. Ya, makanya kalau disuruh menggambarkan, dia sering mengistilahkan atau menggambarkan itu dengan kalau kita makan di restoran mewah, ya, kan pasti ada makanan pembuka, ada makanan utama, ada makanan penutup. Ya, maka sholat pun juga seperti itu. Ya, qabliyah bisa kita anggap sebagai pembukanya. Ya, kemudian fardunya sebagai menu utamanya, kemudian ba'diyahnya kita bisa anggap sebagai ya penutupnya. Yang mana serangkaian ini ya saling melengkapi. Ya, karena kita tahu bahwa ada beberapa makanan yang rasanya mungkin biasa, tapi ditopang atau menjadi bagus dengan menu pembukanya misalnya. Atau menu pembukanya biasa, makanannya biasa, tapi kemudian yang enak adalah menu penutupnya. Ya. Jadi itu kalau mau disuruh ngibaratkan ya, ibaratnya seperti itu, semacam itulah. Wa muslihatin li dzalikal ikhtilal, yang mana salat ini juga berfungsi sebagai pembenah ya, yang memperbaiki kekosongan tadi, kekurangan tadi. Wa man lam takun lahu nafilatun baqiyat faridatuhu naqisah. Ya. Yang orang kalau sudah salat fardunya kemudian dia ada kekurangannya. Ya, sekali lagi kekurangan di sini bukan berarti kekurangan rukun ya. Karena kalau kekurangan rukun salatnya tidak sah. Tapi yang dimaksud adalah kekurangan ya kekhusyuan, kekurangan hudur, kekurangan tadabbur dan lain sebagainya. Ya dari sisi batin ya, kekurangan dari sisi batin. Kalau orang sholat fardunya sudah kurang dari sisi batin, kemudian dia tidak punya sholat sunnah yang dia rutinkan ya dari rawatib tadi, maka dia akan tetap memiliki sholat yang dianggap dinilai kurang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fatahu thawabun 'azim al-mau'udu bihi 'ala fi'li tilka nawafil, dan dia kemudian juga terlewatkan ya pahala yang agung yang sudah Nabi SAW anjurkan atau janjikan ya dalam beberapa hadisnya terkait dengan melakukan sholat sunnah tadi. Sebagaimana disebutkan di antara rawatib itu adalah 4 rakaat sebelum asar. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa man hafadha ala arba'i raka'atin qabla al-asr ghufira lahu dzunubuhu kama warata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada
barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum asar, artinya dia sholat terus-terusan sebelum asar 4 rakaat sunnah, ya maka Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosanya. Dan masih banyak lain, ya masih banyak, masuk misalnya qobliyah subuh yang kita kenal dengan sunnah fajar, ya. Rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Ya 2 rakaat fajar itu, ya sunnah fajar lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Ya ada banyak pahala-pahala yang Nabi SAW janjikan dalam banyak hadis yang kalau tidak kita kerjakan kita kelewat. Yang kemudian sekali lagi bahwa dalam fikih nanti dibahas ada sholat sunnah rawatib yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Jadi ada yang ditekankan, ada yang ya sunnah biasa, tidak ditekankan. Yang disebutkan oleh di mazhab kita, di mazhab Syafi'i, yang muakkad itu adalah ada 10 rakaat. Ya. Di 2 rakaat sebelum subuh, ya, 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya, itu yang berdasarkan sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar. Beliau menyatakan hafidtu min Rasulillahi 10 rakaat. Saya hafal ya tindak tanduk Nabi atau hafalkan sholat sunnah Nabi itu 10 rakaat yang sunnah. Ya, yaitu rakaataini qabla al-fajri wa rakaataini qabla adh-dhuhr, ya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini ba'dahu, 2 rakaat setelah zuhur, wa rakaataini ba'dal maghrib, wa rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Itu yang kemudian jadi patokan kita dalam mazhab Syafi'i bahwa 10 ya sunnah rawatib yang sunnahnya sunnah muakkad. Sementara yang lain, ya sunnah yang lain misalnya 4 rakaat sebelum asar tadi, atau misalnya dalam zuhur ditambah 2 rakaat lagi sehingga jadi 4 rakaat. Ba'diyah zuhur juga tambahi dengan 2 rakaat lagi jadi 4 rakaat. Itu juga hukumnya sunnah yang ghairu muakkad. Ala kulli hal itu nanti di fikih ya, di fikih nanti dibahas soal mana aja yang muakkad dan yang ghairu muakkad. Kemudian juga diingat ada riwayat yang menyebutkan bahwa ya, sholat sunnah itu afdolnya di rumah. Ya. Sehingga itu yang kemudian dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sering ya, sholat sunnah tapi di rumah. Tapi kemudian juga Nabi sering ya beberapa kali juga terlihat sholat sunnah di masjid. Ya. Jadi bukan berarti Nabi tidak pernah sholat di masjid, tidak, tapi Nabi sering sholat sunnah di masjid, tapi juga terkadang sholat sunnah di masjid. Itu yang kemudian oleh para ulama ya diambil kesimpulan bahwa bagi orang biasa ya kayak kita ini afdolnya memang di masjid. Afdolnya di rumah. Karena sholat sunnah itu bukan sebuah kewajiban, jadi di rumah. Ya, itu juga juga dengan alasan juga supaya menghidupkan rumah dengan sholat. Tapi bagi orang-orang yang ya yuqtada bihi, yang diikuti oleh orang lain, ya misalnya para ulama atau misalnya para pejabat ya yang tindak tanduknya kemudian nanti bisa diikuti, maka disebutkan oleh para ulama bahwa afdolnya sholat sunnahnya di masjid. Ya, afdolnya sholat sunnahnya di masjid supaya orang yang melihat nanti bisa mengikuti. Ya, jadi nanti pembahasannya gitulah. Jadi kalau Anda mau sholat sunnah di rumah silahkan, ya mau sholat sunnah di masjid juga monggo, tidak ada masalah. Iya. Waqad warada anna awwala syai'in yuhasabu 'alaihi al-'abdu as-shalah. Ya, dan juga telah sampai riwayat kepada kami kata Imam Haddad bahwa awal ya, yang pertama kali dihisab, diperhitungkan ya atas seorang hamba itu adalah sholatnya. Fa idza wujidat naqisatan, kalau nanti didapati bahwa sholat itu ya kurang, tidak sempurna, yuqalu, maka akan ada suara, akan ada perintah, unzuru hal lahu min nafilatin tukmilu biha sholatahu. Ya. Dia ada suara seakan-akan kayak pemimpinnya malaikat ngomong ke malaikat petugasnya, malaikat petugas yang lain, ya para petugas, lihat apakah dia punya sholat sunnah yang akan menyempurnakan sholat yang kurang. Ya. Artinya kalau orang ini kemudian punya sholat sunnah, ya maka yang kurang ini disempurnakan. Itu yang kemudian disimpulkan oleh para ulama bahwa sholat sunnah rawatib itu adalah jawabir, penambal untuk yang kurang tadi. Wa hadhihi rawatib ma'rufatun wa masyhurah. Dan sholat sunnah rawatib ini sudah dikenal, sudah masyhur ya. Tughni syuhratuhu an dzikriha, yang cukup ya dengan nyebut rawatib orang tidak perlu lagi merinci lagi karena itu nanti di pembelajaran fikih dibahas. Jadi poinnya sini Imam Haddad ingin menekankan bahwa ya setelah sholat fardu jangan lupa ada qobliyah, ada ba'diyah. Ya, maka kalau kita bisa ya laksanakan qobliyah dan ba'diyahnya sekaligus. Kalau memang tidak bisa, pilih ya, kalau dari sisi fikih pilih yang paling tidak yang muakkad dulu. Ya. Jadi jangan sampai kita
tidak menyempurnakan ya kekurangan kita dalam sholat fardu tadi. Wa minal muta'akkadi fi'luhu wal muwadhabatu 'alaihi, dan juga diantara ya, sholat sunnah yang dianjurkan dengan sangat ya, yang mana juga anjurannya adalah bukan cuma anjuran menjalankan tapi juga al-muwadhabah ya, terus-terusan senantiasa melakukannya. Sholatul witir, yaitu sholat witir ya, witir itu ganjil. Jadi sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan dengan jumlah ganjil dari 1, 3, 5, 7, 9 sampai 11 yang paling banyak. Ada riwayat yang disebutkan 13 ala kulli hal. Jadi witir itu pokoknya sholat yang dilakukan ya, jumlah rakaat terakhirnya itu nanti ganjil. Tidak genep. Itu disebut dengan witir. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Allah itu ganjil. Ya, maksudnya Allah itu esa, satu aja. Ya. Satu Allah, tidak ada yang lain. Tidak dua, tidak tiga, satu. Yuhibbul witra, dan juga Allah itu mencintai atau menyukai ya salat witir. Ya, fa'utiru ya ahlul Quran. Maka salat witirlah kalian wahai ahlinya Al-Qur'an. Di hadis lain sahabat Abu Hurairah lebih rinci lagi menyebutkan ya ausani khalili bisalas. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku dengan 3 hal. Ya, bisaumi salasati ya ayyamin min kulli syahr. Ya, untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Yaitu ayyamul bid. Wa bi sholatil duha, salat duha. Wa an utira qabla an anam. Dan juga Nabi memesankan kepadaku, berwasiat kepadaku supaya aku salat witir sebelum aku tidur. Ini lebih penegasan lagi bahwa memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan salat witir ini betul-betul luar biasa. Ya bahkan sampai Sayyidah Aisyah menyebutkan bahwa witirnya Rasulullah itu baik di bulan Ramadan maupun di bulan lainnya itu tetap 11. Ini yang kemudian disalahpahami oleh beberapa kelompok yang kemudian menafsirkan bahwa berarti Nabi pun sholat tarawih hanya 11. Padahal enggak. Ya, karena itu kalimatnya jelas ya. La yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi an 11 rakaat. Jadi itu witirnya Nabi. Jadi Nabi di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan witirnya tetap 11 rakaat. Itu yang kemudian menjadi landasan kita bahwa sholat witir terbanyak ya 11 rakaat. Walaupun ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa witir terbanyak itu 13 rakaat. Itu khilaf antara para ulama. Fa kullu muslimin yu'addu min ahli al-Qur'ani li'annahu mu'minun bihi wa mutalabun bil 'amali bima fihi. Maka setiap muslim ya itu dianggap sebagai ahli Quran karena memang seorang muslim itu ya adalah orang yang beriman dengan isi Al-Qur'an dan juga ya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa qala alaihi salatu wasallam al-witru haqq. Witir itu sebuah kebenaran. Faman lam yutir falaysa minna, maka barang siapa yang tidak salat witir maka bukan termasuk golongan kami. Ini riwayat hadis ini yang kemudian dijadikan oleh para ulama Hanafiyah, mazhab Hanafi yang menyebutkan bahwa salat witir hukumnya wajib. Ya, jadi kalau kita di mazhab Syafi'i menyatakan bahwa salat witir hukumnya sunnah. Karena laisa minna sini maksudnya adalah ya bukan termasuk golongan kami yang sempurna. Ya. Sementara mazhab Hanafi menganggap bahwa ini karena hak itu sama seperti kewajiban, berarti witir itu wajib. Ala kulli hal itu juga khilaf di antara para ulama. Wa aktsaru sholatil witir 11 rakaat. Ya, paling banyaknya salat witir adalah 11 rakaat. Wa aqalluha rakaatun wahidah. Minimalnya 1 rakaat. Wala yanbaghil iqtisaru 'alaiha, tapi 1 rakaat ini jangan kemudian ya tidak layak untuk kita ya cukupkan. Ya, sebagian kalau dalam kalimat lain biasanya di kitab fikih disebutkan bahwa yukrahu al-iqtisaru 'ala rakaah. Ya, pokoknya maknanya gini, dimakruhkan kalau orang itu hanya sholat witir 1 rakaat terus-terusan. Maka sesekali tetap ya 3 kali. 3 rakaat maksudnya 3 rakaat. Betul. Itu yang kalau dulu di pondok kita sama beberapa senior tuh kalau malam Jumat witirnya 3 rakaat. Tapi kalau hari biasa kita 1 rakaat. Karena mudah 1 rakaat sudah cukup. Wala ba'sa bil iqtisar ala salah, tapi tidak mengapa mencukupkan atau muwadhabah ya terus-terusan dengan 3 rakaat. Jadi sekali lagi bahwa di beberapa ulama menyebutkan bahwa makruh hukumnya sholat witir terus-terusan dengan 1 rakaat. Tapi kemakruhan tadi hilang kalau kita dalam 1 bulan atau dalam 40 hari ya menyalanya dengan 3 rakaat itu.
Wa man autara bi thalath kana al-mustahabbu lahu ay yaqra'a fil ula ba'da al-Fatihah sabbihisma rabbikal a'la. Ya, dan barang siapa orang yang salat sunnah witirnya dengan 3 rakaat, maka dia dianjurkan setelah di rakaat pertama setelah baca Fatihah dia membaca surat sabbihisma rabbikal a'la. Al-a'la. Wa fi tsaniyah, dan di rakaat kedua setelah membaca Fatihah dia baca qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsalitsah, dan di rakaat ketiga dia membaca qul huwallahu ahad dan al-mu'awwidzatain, ya. Al-Falaq dan An-Nas. Kalau dia cuma 1 rakaat, ya berarti setelah Fatihah dia langsung qulhu sama Mu'awwidzatain. Jadi ini hanya sunnah ya, keanjuran. Jadi misalnya kemudian ada orang sholat witir, ya dia mau baca misalnya Al-Fil, silahkan, tidak ada masalah. Tapi sunnahnya seperti ini. Wa man autara bi aktsara min thalath. Tetapi dan kemudian barang siapa yang sholat witir lebih dari 3 rakaat, qara'a fi ma qabla thalath alladhi yatayassaru minal Qur'an. Ya, sebelum 3 rakaat yang terakhir silahkan dia membaca selain dari surat yang tadi. Tapi pas di 3 yang terakhir maka dia dianjurkan untuk membaca tadi yang tadi ya. 3 terakhir itu berarti 3 terakhir sabbihisma rabbikal a'la, kemudian yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, kemudian yang terakhir rakaat terakhir al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Wa kullama tala wa katsura kana afdal. Ya, semakin panjang, semakin banyak bacaannya maka juga lebih afdal. Wa qara'a fi thalath ma taqaddama dzikruhu. Kemudian yang 3 rakaat terakhir tetap dianjurkan untuk membaca yang disebutkan tadi. Wal itaru min akhir lail afdal. Ya, salat witir di akhir malam. Atau sepertiga akhir malam itu lebih afdal. Liman kanat lahu 'adatun fil qiyam bihaitsu la yafutuhu illa nadhira. Bagi orang yang terbiasa bangun. Ya. Karena seperti tadi yang tadi disebutkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa di antara wasiat Nabi adalah an utira qabla an anam. Saya berwitir sebelum tidur. Tapi kemudian di hadis lain Nabi SAW menyatakan autiru qabla an tanamu. Ij'alu akhir salatikum bilail witra. Ya, jadikan sholat terakhir kalian di malam hari itu witir. Sehingga kemudian para ulama menggabungkan jamak, ya, mengkomparasikan 2 riwayat ini dengan menyebutkan bahwa bagi yang tidak terbiasa bangun malam, ya dia bangun sudah subuh, maka afdolnya sebelum tidur dia witir dulu. Tapi orang yang punya kebiasaan ya bangun tengah malam, ya, maka afdolnya dia mengakhirkan witirnya ya sampai menjadikan witir sebagai sholat terakhirnya di malam hari. Wa man laisa kadzalika fa itaruhu qabla ayyanama khairun lahu wa ahwat. Kalau orang tidak biasa bangun malam, tengah malam, ya berarti dia sebelum tidur salat witirnya menjadi lebih afdal dan lebih hati-hati. Wa mahma autara qabla naumihi thumma istayqadha min al-lail wa qasada ay yusalliya falyusalli ma badalahu. Dan bagaimanapun nanti kalau dia sudah salat witir, ya kemudian dia tidur. Setelah itu kok dia bangun tengah malam. Ya delalah bangun tengah malam. Terus dia mau sholat lagi dengan niat witir, tidak ada masalah, tapi jangan diakhirkan dengan sunnah ganjil. Ya, jadi dulu ada pendapat begini, disebut dengan tashfi'ul witir. Tashfi'ul witir itu dulu gini, ada orang sudah tidur, sudah sholat witir, misalnya 3 rakaat ya, 3 rakaat, kemudian dia tidur. Kemudian dia bangun, tengah malam dia bangun sebelum subuh. Terus karena ada perintah dari Nabi tadi bahwa kalau dianjurkan sholat terakhir dari malam hari karena witir. Terus dia mau sholat witir lagi. Itu dulu ada pendapat yang kemudian dibantah oleh banyak ulama adalah dia sholat 1 rakaat untuk mengganjilkan witirnya yang tadi, yang sebelum dia tidur. Jadi dia sebelum tidur sudah 3 rakaat, kemudian dia bangun tengah malam, dia sholat 1 rakaat sehingga witirnya tadi jadi 4 kan rakaat. Kemudian dia sholat lagi sampai nanti terakhir ditutup dengan yang ganjil juga. Itu yang kemudian dibantah oleh banyak para ulama, termasuk disebutkan di Bughiyah juga begitu. Di Bughiyah dinyatakan bahwa pendapat itu pendapat yang tidak benar. Terus sebenarnya bagaimana? Sebenarnya seperti yang disebut Imam Madad ini, orang kalau sudah witir 3 rakaat misalnya, dia sudah witir 3 rakaat, kemudian dia bangun tengah malam, ya terus dia mau sholat lagi dengan niat witir, ya silakan. Tapi ganjil, tapi genap. Niatnya tetap witir. Jadi misalnya dia sudah 3, dia sholat lagi misalnya 2 rakaat, berarti witirnya 5. Dia sholat lagi 4 rakaat, berarti witirnya jadi 9. Dia sholat lagi misalnya sampai 6 rakaat, berarti witirnya jadi 9 rakaat. Jadi tidak perlu
witir 2 kali, mengganjilkan sholat 2 kali tidak perlu. Cukup genap aja. Itu yang kemudian sempat juga dibahas sama Gus Bah soal sholat tarawih dan sebagainya. Soal niatnya, ya. Apakah niatnya usolli sholatal witri, atau harus ada embel-embel min sholatil witri? Ya. Kalau ditanya ya sebenarnya niat bagaimanapun tidak ada masalah. Yang penting dia tahu bahwa sholat dia ini adalah sholat witir. Betul. Karena teks itu lafaz yang diajarkan oleh para ulama dalam kitab-kitab itu sebenarnya hanya untuk ya membantu ya niat dalam hati kita. Betul. Jadi mau pakai min ataupun tidak ada masalah. Tapi kalau memang mau lebih hati-hati ya maka pakai min ya dari sholat witir. Nanti tarawih juga begitu dan seterusnya. Jadi jangan nanti ya sudah sholat witir 3 terus dia mau bangun tengah malam mau witir lagi, ganjil lagi, tidak usah. Langsung aja 2 rakaat yang kemudian nanti ditambahkan menjadi sholat witirnya tadi. Wa witrul awal kafiyah, kekafihi, dan witirnya yang pertama itu sudah mencukupkan dia. Jadi misalnya dia sudah 3 rakaat, ya, terus dia mau sholat lagi boleh, sholatnya sholat witir, tidak ada masalah, tinggal dia nambah aja rakaatnya. Atau dia mau sholat lain juga boleh, karena anjuran Nabi untuk menjadikan sholat terakhir sholat malam sholat terakhir di malam hari adalah witir, itu anjuran sunnah bukan wajib. Jadi kalau ada orang sudah sholat witir kemudian dia mau sholat sunnah lain tidak ada masalah. Ya, ala kulli hal itu sedikit tentang sholat sunnah rawatib dan witir. Yang memang kedua sholat ini adalah di antara sholat yang hampir tidak pernah Nabi tinggalkan. Ya, sampai disebutkan la fil hadar wala fis safar. Ya, baik Nabi saat masih di dalam kota maupun saat beliau bepergian. Ya, rawatib dan juga witir itu hampir tidak pernah Nabi tinggalkan. Itu yang kemudian sebisa mungkin kita tiru, kita jalani semaksimalnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Habib. Masya Allah, penjelasan yang sangat luas sekali sehingga kita bisa banyak memahami ternyata ada beberapa macam sholat-sholat yang disunahkan dan itu sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi tentunya masih banyak macam-macam sholat sunnah yang lainnya. Tapi yang kita bahas di sini adalah yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk itu bagi kaum muslimin pendengar setia Radio DAIS yang ingin bertanya silakan ya di 0821 336 70.000. Sekali lagi yang belum bergabung silakan bergabung atau bisa melihat di live FB-nya Radio DAIS. Baik, Habib, tadi ada beberapa hal yang harus kita bahas lagi. Mungkin ini perwakilan dari para pendengar dan nanti bisa kita dengarkan pertanyaan dari para pendengar. Mungkin lagi membuat pertanyaan mereka. Ngetik. Lagi ngetik. Baik, Beb. Tadi belum sempat kita menjelaskan tentang waktu. Oh iya. Waktu yang afdol untuk melaksanakan sholat sunnah itu apakah seketika langsung ketika kita sudah melaksanakan sholat fardu terus kita langsung melaksanakan sholat rawatib itu langsung seketika pada waktu itu, ataukah boleh jeda? Misal makan dulu lah, minum dulu lah, habis itu nanti saya melaksanakan sholat rawatib lah. Ya. Itu untuk rawatib kan ada qobliyah, ada ba'diyah. Betul. Ya, kalau qobliyah para ulama menyebutkan bahwa waktunya masuk seperti waktunya masuk sholat. Jadi misalnya sudah masuk waktu subuh, ya berarti itulah saatnya qobliyah subuh. Ya. Yang kemudian misalnya masuk waktu zuhur, berarti itu juga waktunya qobliyah zuhur. Ya, sunnah qobliyah zuhur. Yang kemudian Nabi SAW ya kalau sholat sunnah fajar, Nabi itu setiap sholat sunnah qobliyah subuh itu selesai sholat assalamualaikum, beliau tidak langsung sholat subuh. Beliau ya disebutkan ittaja'a ala jambihil aiman, ya, berbaring di bagian tubuh kanannya. Ya, sejenak ya, kemudian beliau baru bangun untuk sholat subuh. Itu yang kemudian disebutkan oleh Syekh Zakaria Ansori bahwa hikmah kenapa kok Nabi setelah sholat sunnah fajar itu kok Nabi tiduran ke sebelah kanan adalah supaya tidak disangka bahwa sholat subuh ada 4 rakaat. Jadi memang ada jedanya antara qobliyah dengan pelaksanaan yang fardu. Nah, jedanya bagaimana? Itu yang kemudian Nabi dalam sholat sunnah fajar ya dengan cara ya ittaja'a ya tiduran di sebelah kanan itu ya. Kalau misalnya kemudian kita mau menjedanya dengan misalnya dengan ngomong,
tidak ada masalah. Nggak Atau masalah. dengan wirid, boleh. Tapi yang jelas ada jedanya. Ya, jedanya itu yang setahu saya tidak ada apa namanya batas harus berapa, wallahu a'lam. Tapi yang jelas ada jedanya. Sementara untuk ba'diyah yang sering kita lakukan ya kalau di pondok biasanya setelah selesai wirid semua. Karena setelah sholat fardu itu kan ada beberapa wirid, di antaranya baca subhanallah 33 kali, kemudian Allah mantasan dan seterusnya, kemudian doa, baru setelah itu sholat sunnah. Tapi poinnya sebenarnya sama, jadi sama-sama dipisah dengan sesuatu yang supaya tidak ada sangkaan bahwa sholat qobliyah dan sholat ba'diyah ini satu dengan sholat fardu. Jadi itu poinnya di situ. Cara memisahnya bagaimana, monggo. Tapi yang tadi kalau ba'diyah afdhalnya setelah wirid dan sebagainya, baru kemudian sholat ba'diyah. Kalau qobliyah terserah. Mungkin dengan apa namanya? Tiduran tadi atau mungkin dengan wirid dan lainnya. Iya, betul. Tapi kadang kita itu melihat jamaah yang ketika setelah sholat fardu langsung berdiri melaksanakan sholat sunnah. Ya, boleh seperti itu. Boleh aja. Selama kan apa namanya? Pada prinsipnya kan Nabi itu ya melakukan hal semacam itu supaya tidak disangka kewajiban. Sehingga sekarang ini sebenarnya sudah hukum itu kan sudah pasti lah. Hukum sudah pasti. Cuman kita tetap berusaha menjalankan apa yang pernah Nabi jalankan sebagai bentuk ta'assi, ya, ngikuti Nabi. Jadi misalnya ada orang setelah selesai sholat fardu langsung sholat ba'diyah, boleh aja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuman dia kelewat anjuran Nabi SAW, di mana Nabi menganjurkan setelah sholat fardu ya dianjurkan untuk baca Allahumma antas salam, kemudian subhanallah, kemudian ayat kursi dan seterusnya. Allah. Baik, Beb, ini ada pertanyaan dari pendengar ini. Ya. Dari tadi yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi mohon bertanya, Beb, Ya, apakah rukunnya sholat fardu wajib dengan sholat sunnah itu sama? Ya, sholat fardu dengan sholat sunnah hukumnya sama. Artinya rukunnya sama, rukunnya sama. Jadi kalau sholat fardu misalnya wajib takbir, maka sholat sunnah pun juga wajib takbir. Sholat fardu wajib baca Fatihah, sholat sunnah pun juga wajib baca Fatihah. Sholat fardu kemudian misalnya ada tumakninah dalam sujud dan rukuk juga sama. Ada tumakninah. Hanya nanti bedanya adalah soal berdiri. Ya. Jadi di mazhab Syafi'i kan ya di antara rukunnya adalah berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Dalam sholat sunnah, Nah, itu. orang walaupun mampu berdiri, dia diperbolehkan sholat sunnah dengan kondisi duduk. Juga boleh berarti. Boleh. Tapi sekali lagi perlu diingat bahwa di sebuah riwayat hadis disebutkan bahwa itu pahalanya separuh. Gitu. Ya. Iya. Jadi dia mampu berdiri, kemudian dia ternyata memilih untuk duduk. Boleh. Berarti asalnya 1 menjadi 0,5. 0,5 setengah. Masya Allah. Atau tapi juga perlu diingat bahwa duduk itu ya bukan berarti kemudian rukuk sujudnya kemudian dengan hanya sebatas separuh, enggak. Rukuknya sujudnya tetap sempurna. Karena yang diperbolehkan hanya duduknya aja. Jadi kalau memang dia lagi sholat sunnah nih misalnya, dia tengah malam malas nih kalau berdiri, selesai wudu terus di atas kasur misalnya, dia duduk sholat sunnah. Dia rukuknya boleh setengah badan ya. Tapi kalau sujud ya harus sujud sempurna. Jadi ini yang sering disalahartikan, dianggap bahwa kalau saya duduk sujudnya pun tidak harus sujud sempurna. Enggak, sujudnya tetap sempurna. Itu keistimewaan pertama ya. Jadi sholat sunnah boleh dilaksanakan dalam kondisi duduk. Kemudian juga sholat sunnah juga boleh dijalankan di atas kendaraan. Boleh di atas kendaraan. Ya, nanti ada ketentuannya dalam sholat wajib pun juga bisa, tapi nanti ada ketentuannya. Ada syarat-syaratnya. Ya, betul. Lebih ketat lagi. Tapi kalau sholat sunnah hampir bisa dibilang mutlak boleh di atas kendaraan. Ya, itu di antara perbedaan di antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Tapi rukun-rukun yang lain tetap sama. Tetap sama. Jadi tetap nanti ada takbirnya, ada baca Fatihahnya, ada tumakninahnya, ada rukuk sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian tasyahud dan salam. Allahu a'lam bishawab. Masih ada kaitannya dengan pertanyaan tadi, Bib. Ya. Kadang ketika kita melaksanakan, mohon maaf ya, sholat tarawih, melihat gerakannya itu kok
kayaknya mereka yang melaksanakan sholat secara berjamaah membaca iftitah. Ya. Allahu Akbar langsung Fatihah. Ya. Dan bacaan iftitah itu ditinggalkan. Bolehkah dia tidak membaca iftitah langsung membaca surat Al-Fatihah? Ya. Untuk untuk rukun memang membaca doa iftitah bukan termasuk rukun. Bukan termasuk rukun. Jadi dia bisa ditinggalkan. Termasuk sunnah. Dia bisa ditinggalkan, sholatnya tetap dianggap sah. Baik. Boleh aja. Atau misalnya saat rukuk enggak baca subhana rabbiyal azim. Bacaannya itu sunnah. Atau saat sujud enggak membaca subhana rabbiyal a'la, itu bacaannya sunnah. Maka kita bisa memahami kalau misalnya ada saat sholat tarawih biasanya. Itu agak ekspres ya. Oke, mungkin betul. ada beberapa sunnah yang ditinggalkan itu. Jadi itulah pentingnya, Habib. Jadi kita harus benar-benar bisa memahami ternyata sholat dengan gerakan begitu cepatnya ya karena mungkin salah satu dari kesunahan mereka tinggalkan. Cuman ya perlu diingat lagi bahwa jangan sampai nanti meninggalkan tumakninah. Betul. Itu tumakninah yang paling penting gitu. Betul. Baik, Bib. Alhamdulillah kita akan rehat sejenak sambil menunggu dari beberapa penanya pendengar setia Radio Dais kaum muslimin. Untuk itu setelah satu lagu berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, kita jumpa lagi di kajian sore kali ini. Saya Faiz bersama dengan narasumber kita, guru kita, beliau Habib Diyauddin. Sekali lagi bagi kaum muslimin pendengar setia Radio Dais yang ingin bertanya silakan hubungi kami di WhatsApp kami 082133670000 atau bisa bergabung dengan 107,9 FM. Baik, Beb, kita lanjut lagi ini bincang-bincangnya tadi. Soalnya ini sangat menarik ini sholat sunnah ini. Beberapa macam-macam sholat sunnah. Kadang kita ada Beb, itu kenapa dilarang? Kenapa dilarang? Sholat sunnah ba'da subuh dan sholat sunnah ba'dal asar. Apa alasannya? Kenapa harus dilarang? Padahal semua waktu itu katanya baik untuk kita lakukan kalau kita melakukan perbuatan yang baik. Gimana, Beb? Itu sebenarnya berasal dari sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan
saya lupa teksnya tapi maknanya begini. Iya. Jangan sholat setelah kalian sholat subuh sampai terbitnya matahari. Kemudian juga jangan sholat setelah kalian sholat asar sampai betul-betul terbenamnya matahari. Jadi memang Nabi ya, teksnya begitu. Memang perintahnya Nabi. Yang kemudian para ulama ya memahami itu adalah bahwa itu untuk menghindari supaya kita tidak sama dengan ya orang-orang penyembah matahari pada masa itu. Ya, dimana di masa itu ketika bagi penyembah matahari, ya penyembah matahari adalah mereka beribadah saat matahari mau terbit sampai matahari terbit, dan juga saat matahari mau tenggelam sampai matahari tenggelam. Nah, kita disebutkan oleh para ulama, kita berusaha ya mukhalafah, membedakan diri kita dengan para penyembah matahari itu, sehingga kemudian saat ya matahari mau terbit kita dianjurkan untuk tidak sholat. Kemudian saat matahari mau tenggelam juga kita dianjurkan untuk tidak sholat. Dan kemudian nanti para ulama dalam fikih nanti dibahas bahwa itu bagi sholat yang memang ya tanpa ada sebab atau sebabnya nanti. Tapi kalau sudah ada sebabnya, misalnya saat itu belum sholat subuh misalnya, padahal pas matahari terbit belum sholat subuh, ya itu wajib sholat. Tadi wajib kodok tadi. Wajib kodok. Atau misalnya saat sebelum matahari tenggelam kita belum sholat asar, tetap wajib sholat asar. Itu sebagaimana di dalam sirah disebutkan Nabi pernah di perang Khandaq kalau salah. Perang Khandaq itu Nabi sampai mengakhirkan sholat asar sampai disebut ya matahari itu mau tenggelam. Setelah matahari mau tenggelam, ya kemudian Nabi memerintahkan para sahabat untuk wudhu terus sholat asar bersama. Selesai sholat asar, matahari tenggelam. Terus beliau langsung sholat maghrib. Jadi itu menandakan bahwa larangan tadi adalah larangan bagi yang memang sholatnya atau sebab dari sholatnya ya tidak ada atau belum ada. Tapi kalau sudah ada sebabnya yang harus dia sholat, ya maka dia wajib untuk sholat. Kalau wajib, kalau sunnah berarti dia tetap sunnah untuk sholat. Misalnya dalam hal sunnah, misalnya masuk masjid, ke masjid, yaitu walaupun masuk di jam berapapun, dia tetap dianjurkan untuk sholat. Gitu. Jadi dua itu ya, dua pengecualian ya, pengecualian. Ya pengecualian kalau memang sholat wajib, ya memang dia wajib saat itu, ya maka tidak menghalangi dia larangan tadi, dia tetap harus sholat. Atau dia sholat sunnah yang sebabnya mutaqaddim, sebabnya sudah ada dulu, ya tahiyatul masjid, ya, atau misalnya nazar, nazar harus mau sholat 4 rakaat di jam 5 sore misalnya, ya tetap dia wajib untuk tetap diperbolehkan untuk sholat di waktu yang dilarang itu. Nah yang kemudian disebutkan waktunya disebut dengan waktu yang makruh, karohah tahrim. Jadi sekali lagi, yang wajib atau yang sudah ada sebab duluannya itu boleh tetap sholat di situ. Oh gitu. Baik Beb, ada lagi Beb. Jadi kalau kita lupa sholat melaksanakan sholat subuh, ya. Bahkan kita lupa tidak kodok, apakah boleh kita melaksanakan kodok sholat subuh itu setelah sholat duhur? Boleh. Wajib banget. Kapanpun, karena dasarnya dari sebuah riwayat di hadis di riwayat Imam Abu Dawud yang menyebutkan man nasiya an sholatin ya fa dzakaraha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa dari sholat sebuah sholat, kemudian dia ingat, maka dia sholatnya saat dia ingat. Ya, dari itu kemudian qadha itu wajib kalau memang orangnya ingat. Ya, walaupun nanti para ulama juga ya dalam mazhab Syafi'i ada yang qadhanya faur, yang wajib langsung, ada yang alat tarahi, yang ya nanti agak diakhirkan boleh. Nanti dilihat dari sebabnya. Ya kalau sebabnya dia ketinggalan sholat wajib karena sebab-sebab yang baik, karena ketaatan misalnya, maka nanti dia wajib qadhanya tarahi, ya boleh agak diundur. Tapi kalau sebabnya karena dia misalnya main-main atau tidak ada manfaatnya sama sekali, kongko tidak jelas dan sebagainya, maka dia wajibnya al-fard langsung. Wallahu a'lam. Baik Beb, soalnya menarik sekali ini kajiannya. Ketika kita melaksanakan sholat sunnah witir, melaksanakan sholat sunnah witir setelah
pada waktu sholat tarawih, Hmm. kita kan langsung bergabung dengan sholat witir. Ya. Terus malamnya kita melaksanakan sholat tahajud, Hmm. disambung lagi dengan witir. Ya. Bolehkah itu? Boleh. Ya. Yang penting kan gini, dia sudah sholat witir 3 Mm-hmm. dengan niat witir tadi. Mm-hmm. Kemudian nanti kalau dia mau sholat lagi, ya tinggal dia sebut lagi dalam niatnya atau dalam hatinya, ini termasuk sholat witir yang gabung sama yang Gabung tadi. tadi. Gitu. Oh, oke. Ya. Oke. Jadi jangan kemudian diganjilkan lagi, karena kalau diganjil lagi jadi genap kan. Misalnya dia sudah 3 ikut di masjid, kemudian dia nanti tahajud, ya pas setelah sahur dia tahajud, kemudian dia menutup sholat malamnya dengan witir. Ya udah dia sholat sunnah aja 2 rakaat. Niatnya witir untuk apa yang digabung dengan 3 yang tadi. Sehingga dari di malam itu dia sholat witirnya menjadi 5 rakaat. Atau dia nambah 4 rakaat, berarti nanti malam itu dia witirnya 7 rakaat dan seterusnya. Jadi tidak perlu dia sholat witir 1 rakaat untuk ini biar ganjil itu, tidak perlu. Jadi yang sekali lagi yang dulu pernah dibantah oleh banyak para ulama termasuk kuliah itu. Itu masalah itu disebut dengan masalah tashfi'ul witr. Itu masyhur di kitab-kitab fikih itu. Oke. Wallahu a'lam. Baik Habib, karena kita sudah di penghujung waktu. Untuk itu minta berkah doanya agar kajian pada sore hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan ridho dari Allah dan manfaat untuk kita semua yang mendengarkan dan menyaksikan. Monggo Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-fitr unta wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Baik, alhamdulillah kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dimanapun ada berada, kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz undur diri dari ruang dengar Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.